Halo teman-teman, jadi ini video untuk menjelaskan bagaimana level pandemik atau kesiagaan terhadap pandemi COVID-19 yang Taiwan berlakukan sistemnya. Jadi karena di Indonesia beberapa minggu ini ada perubahan kembali nama-nama terhadap level kesiagaan pemerintah secara nasional di Indonesia. Jadi saya tertarik untuk membahas mengenai apa yang Taiwan berlakukan dan apa yang saya pelajari dari yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan kesiagaan terhadap pandemik. Mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat playlist saya terkait dengan penanganan pandemik di Taiwan mungkin bisa cek di playlist ini ya. Kalau di Taiwan, prinsipnya sebenarnya mereka sudah mengembangkan sistem manajemen pandemi itu sejak terjadinya SARS di tahun 2004 ya kalau nggak salah. Nah, Taiwan terkena dampak yang sangat besar ketika di SARS. Semenjak itu mereka benar-benar membangun pandemic management yang mereka terapkan untuk menghadapi pandemi selanjutnya, meskipun MERS tidak terlalu signifikan di Taiwan waktu itu terjadinya, dan tahun 2019 terhadap pandemi COVID. Nah, level 1 mereka tuh punya level 1 sampai 4. Level 1 itu yang paling ringan. Ya, level 1 itu bila terjadi local case tapi tidak di satu tempat dan itu menyebar, dan itu jelas sumbernya adalah dari imported cases atau dari WNA atau warga negara asing ataupun orang Taiwan sendiri yang baru masuk ke dalam batas wilayah Taiwan. Artinya mereka baru melakukan perjalanan ke dalam Taiwan. Itu level 1. Singkat cerita bahwa Taiwan dari sejak 2019 pertama kali ada kejadian COVID-19 itu sampai dengan kurang lebih 2021 awal itu stabil di level 1. Artinya tidak ada kasus lokal yang sporadis di banyak tempat dan yang ada hanyalah imported cases. Nah, itu level 1. Yang baik, pelajaran yang didapat dari Taiwan adalah selama hampir 1,5 tahun Taiwan dapat mengendalikan dan manajemen pandemiknya berhasil stabil hanya di level 1. Nah, lalu di bulan Mei pertengahan 2021, kurang lebih sekitar tanggal 12 Mei kalau saya nggak salah, ada di video saya yang sebelumnya, itu tiba-tiba muncul local case yang sporadis di beberapa tempat, dan kebetulan terjadinya local case-nya itu di sebuah tempat karaoke di daerah Wanhua yang dekat dengan asrama di mana dulu saya tinggal, di sekitaran Ximen. Nah, level 2 itu apa? Level 2 ketika terjadi local case yang tidak terdeteksi dari mana asalnya dan tidak berhubungan dengan imported case. Ini artinya sudah terjadi local transmission di dalam internalnya penduduk Taiwan sendiri. Nah, itu ada di level 2. Jadi ketika ada beberapa kasus lokal dan tidak terhubung dengan imported case, itu sudah bisa ditegakkan bahwa level pandeminya naik ke level 2. Nah, itu terjadi di tanggal 12 Mei 2021 di Taipei waktu itu, dan khususnya di distrik Wanhua, di Ximen distrik Wanhua. Lalu dari tanggal 12 Mei ke tanggal 15 Mei tiba-tiba terjadi peningkatan dari level 2 menjadi level 3. Apa syaratnya level 3? Level 3 itu bila ada 3 klaster dalam 1 minggu atau terdapat 10 lokal kasus per hari yang tidak jelas, bila di tracing tidak jelas dari mana asalnya dalam 1 hari dilaporkan. Nah, sebenarnya dari tanggal 12 ke tanggal 15 kok cepat sekali ya naik ke level 3. Meskipun secara syaratnya untuk naik ke level 3 itu bila terjadi 3 klaster dalam 1 minggu, dan memang
nggak menunggu 1 minggu, jadi hanya kurang lebih dari tanggal 12 ke 15, kurang lebih 4 hari ya, itu klasternya tiba-tiba banyak. Jadi bahkan seingat saya ada yang di daerah satu kasus itu di sekitar Taiwan Selatan. Saat itu cepat sekali, dan sehingga CECC atau Taiwan CDC langsung menaikkan status dari level 2 ke level 3. Lalu level 4. Level 4 itu apa? Level 4 itu prinsipnya adalah bila terjadi peningkatan kasus yang secara cepat dan dalam 1 hari itu terjadi 100 kasus lebih, dan itu terus-menerus terjadi selama 2 minggu. Sebenarnya di Mei akhir sampai Juni awal itu sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk masuk level 4, karena setiap harinya kurang lebih di 500 kasus. Namun waktu itu muncul banyak spekulasi akan naik nih dari level ketiga ke level 4. Namun pada kenyataannya pemerintah Taiwan tetap menetapkan level kesiagaan pandemiknya hanya di level 3. Namun secara jelas kalau lihat di video yang saya ini, itu menurun sekali trennya dari 500 ke 400 ke 300 ke 200, bahkan sampai dengan 3 minggu terakhir itu di bawah 100, di bawah 50, di bawah 20, dan terakhir seingat saya hari kemarin itu hanya ada 20 kasus, kurang dari 20 kasus, dan tidak ada kasus meninggal, dan hanya 1 imported cases. Nah, itu secara kronologisnya level 1 sampai level 4 di Taiwan. Jadi di Taiwan sendiri tiba-tiba muncul cluster case, jadi naik dari level 1 ke level 2 selama 1,5 tahun lebih. Itu stabil di level 1, tiba-tiba naik ke level 2 dan naik ke level 3. Tapi dalam 2,5 sampai 3 bulan terakhir ini malah sekarang Taiwan akan melakukan penurunan level dari level 3 ke level 2. Nah, yang jadi mereka konsisten menggunakan setiap persyaratan yang sudah dibuat oleh Taiwan CDC, dan mereka mengambil langkah kebijakan perharinya, terus diupdate apa aja yang pemerintah terapkan di level 3, karena level 3 yang paling lama terjadi di Taiwan selama bulan Mei, Juni, dan Juli. Dan di akhir Juli ini mereka berhasil menurunkan, kayaknya sih akan turun dari level 3 ke level 2. Banyak kebijakan, bisa lihat di video yang ini. Nah, dari sini saya belajar bahwa Taiwan CDC konsisten terhadap positivity rate case, lalu juga angka kematian, angka kesakitan. Mereka melakukan banyak kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan yang membuat hal ini berhasil memang karena warga Taiwan memang sangat patuh dan sangat bahkan mereka terlihat lebih aware. Dan memang sih di akhir-akhir ini mereka, kenapa sih ini nggak diturunin levelnya, karena udah di bawah 20 kasus masih belum juga turun levelnya gitu. Nah, sementara pemerintah Taiwan sendiri sudah memperbolehkan, simpelnya memperbolehkan dine-in atau makan di tempat. Namun 2 wali kota, yaitu wali kota Taipei dan New Taipei City, itu masih belum berani untuk memperbolehkan dine-in untuk di wilayah mereka, di Taipei dan New Taipei City. Jadi sebenarnya per besok 27 Juli Taiwan CDC sudah resmi declare bahwa Taiwan sudah boleh turun ke level 2 senasional, tapi wali kota Taipei dan New Taipei City mereka masih mau mengkaji untuk satu hal, yaitu dine-in atau makan di restoran. Nah, gitu teman-teman. Jadi secara ringkas, saya udah lama nggak membuat video tentang kebijakan di Taiwan karena saya sudah kembali ke Indonesia. Namun saya bisa sharekan secara kronologis dari level 1 tiba-tiba naik ke level 2, dan level 2 ke level 3 hanya dalam 4 hari. Level 3 bertahan kurang lebih 3 bulan. Dan sekarang mereka dalam proses dari level 3 turun ke level 2. Seperti itu. Dan betapa mereka sangat berhati-hati
untuk dua kota yaitu Taipei dan New Taipei City untuk masih mengkaji selama seminggu. Jadi kalau di Taiwan Tengah dan Selatan mungkin udah bebas dine in, tapi di Taipei dan New Taipei City wali kotanya masih belum memperbolehkan untuk dine in karena mereka benar-benar masih mau melihat bagaimana tren kasus aktifnya dulu. Baru mereka bilang seminggu lagi setelah tanggal 27 mereka baru akan menyampaikan bagaimana untuk peraturan dine in. Seperti itu. Ya, kalau bahas soal Taiwan CDC, kita sangat akrab, mungkin masyarakat Taiwan akan sangat akrab dengan kepala Taiwan CDC ya, Bapak atau Dr. Che Xing-chu. Kebetulan ketemu beliau kurang lebih di tahun lalu di Global Health Forum. Dia sempat memberikan keynote speech. Ya, Taiwan CDC adalah salah satu badan yang benar-benar bertanggung jawab penuh pada Taiwan dengan segala langkah yang diambil dalam pandemic manajemennya. Dan Bapak ini keren banget sih, inspiring banget. Ya teman-teman, itulah level 1 sampai 4 yang sejak awal menjadi dasar atau kriteria seluruh langkah restriksi atau pembatasan yang ada di Taiwan. Tidak pernah berganti nama dan kebijakan yang diambil pun selalu konsisten dan mengikuti dari Taiwan CDC. Itu teman-teman, mungkin perbedaan yang ada di masing-masing negara memang berbeda, namun ini bisa jadi pembelajaran. See you on the next video.